Shalom, apa kabar semua? Khususnya untuk jemaat PHM Kalimalang, doa saya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan kita, di dalam kebutuhan kita, dan segala sesuatu. Kita dapat merasakan jamahan anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Biasanya pada malam hari ini kita beribadah bersama di gedung gereja, kita menikmati waktu-waktu yang terbaik di dalam persekutuan bersama. Tetapi karena pada masa PPKM darurat ini, kita bisa menggunakan media ini untuk kita bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk kita dikuatkan di dalam iman percaya kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui pemberitaan kebenaran akan firman-Mu ini ya Bapa, menjadi berkat bagi semua, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau. Mungkin kami ada yang lemah Tuhan, mungkin kami ada yang sakit Tuhan, mungkin kami ada berada di dalam kesulitan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi penolong bagi kami yang pada saat ini akan kami sampaikan dan apa yang kami dengar. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu dan Engkau sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah berbicara suatu kisah yang terjadi di Kapernaum. Seorang perwira datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan karena hambanya yang berada di rumah sedang dalam keadaan sakit. Yang pertama, pada malam hari ini kita melihat di dalam awalnya, yaitu di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kita lihat nilai tentang berbicara mengenai memohon. Memohon berarti meminta dengan hormat. Memohon berarti berharap supaya mendapatkan sesuatu. Dan saya percaya bahwa ketika kita memohon, hal ini akan menjadi penolong bagi kita, membantu kita, bahwa kita menunjukkan suatu sikap yang benar-benar sangat berharap untuk kebutuhan ini. Saya tidak tahu kebutuhan apa yang ada di dalam kehidupan saudara yang saudara alami pada saat ini. Mungkin sakit, kesulitan dalam keuangan, atau berada di dalam pekerjaan, dan mungkin khususnya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga atau di dalam relasi-relasi yang lain. Tetapi saya mendorong saudara, amin, untuk dapat melihat suatu pesan apa yang terjadi di Kapernaum. Adalah seorang perwira menunjukkan suatu sikap memohon. Dan kalau kita lihat di sini adalah dia memiliki suatu jabatan. Dikatakan di sini adalah seorang perwira. Dan dia tahu, amin, sikap apa yang akan dia ambil. Dia memohon kepada Tuhan. Dia menunjukkan suatu nilai kerendahan hati. Bahwa dia percaya apa yang dia minta, Tuhan bisa mengabulkan. Dan kita lihat di dalam poin yang kedua, yaitu di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Dia berbicara tentang kebutuhan yang ada. Seorang hambanya yang dalam keadaan sakit lumpuh. Dan bukan hanya sakit lumpuh, dikatakan dia menggambarkan bagaimana dia sangat-sangat menderita. Setiap kali ada kebutuhan di dalam kehidupan kita, saya yakin percaya bukan kenyamanan yang kita dapatkan, tetapi nilai-nilai kesulitan, kesakitan,
kebimbangan dan segala sesuatu menyerang di dalam kehidupan kita. Kebutuhan ini yang penting yang kita bisa bawa di dalam Tuhan. Ini akan menolong kita. Karena kita percaya bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak menunjukkan suatu sikap rasa takut. Karena kita punya Tuhan penyembuh segala macam penyakit. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia memiliki kuasa atas segala hal. Di dalam Matius pasal 9 ayat kedua firman Tuhan berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Orang yang berada di dalam pergumulan adalah orang yang datang kepada Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan adalah benar-benar memiliki kebutuhan-kebutuhan. Baik itu sakit, baik itu di dalam masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan. Dan hal yang benar, amin, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan penyembuh segala macam penyakit. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia memiliki kuasa di atas segalanya. Karena kita lihat di dalam poin yang sama, di dalam pasal yang kita baca pada malam hari ini. Di dalam poin yang ke-7, Yesus berkata kepada, aku akan datang menyembuhkannya. Saya percaya pada malam hari ini, amin, apapun keadaan kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Percakapan antara Yesus dengan sang perwira. Walaupun, amin, Yesus tidak sendiri datang menjamah hambanya. Tetapi karena iman seorang perwira ini, dia memberikan gambaran kepada Yesus bahwa dia itu seorang bawahan. Dan di bawahnya memiliki bawahan lagi dan berbicara mengenai penundukan, ketaatan. Dia memberikan gambaran tersebut kepada Yesus dan Yesus sendiri berkata kepada orang-orang yang ada yang bersama-sama dengan dia, dia mengatakan, Tuhan tidak menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Yesus tidak menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita bisa melihat di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang jauh, yang tidak bersama dengan kita, berada di dalam pergumulan, berada dalam sakit penyakit. Atau mungkin orang-orang terdekat kita. Kita bisa belajar sikap perwira ini ketika dia datang kepada Tuhan. Dia menunjukkan nilai hormat, berharap kepada Tuhan. Dia menunjukkan sikap kerendahan hati. Dia membawa kebutuhan. Dan dia percaya untuk mujizat Tuhan. Dan dia merasa sendiri, amin. Bagaimana sikap dan keteladanannya di dalam kepemimpinannya, di dalam jabatannya. Dia menyadari sendiri bahwa dia tidak layak menerima Tuhan di rumahnya. Tapi poin yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini di dalam kisah Kapernaum, kita tidak perlu malu meminta kepada Tuhan. Mungkin pada malam hari ini, amin, saudara berada di dalam pergumulan. Saya akan membantu saudara untuk berada di dalam doa. Saudara bisa membawa nama-nama mereka, di mana saudara mengasihi keluarga saudara, mengasihi orang-orang yang saudara temui yang berada di dalam kebutuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya, dan jadilah bagian
dari orang yang beriman kepada Tuhan. Jadilah orang yang percaya kepada Tuhan untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan orang-orang yang saudara doakan. Lihatlah dan rasakanlah mujizat Tuhan pada saat saudara beriman, dan pada saat saudara membawa kebutuhan-kebutuhan itu, dan pada saat saudara menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kisah yang terjadi di Kapernaum. Dan terima kasih ini ya Tuhan, kisah ini bisa terjadi di dalam kehidupan kami pada saat kami membawa kebutuhan ini di hadapan-Mu. Dan mungkin pada malam hari ini ya Bapa, Engkau melihat setiap tangan dan Engkau melihat setiap orang yang membawa pergumulan-pergumulan doa itu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini ya Bapa, biarlah Tuhan oleh belas kasih-Mu Tuhan, oleh kuasa mujizat-Mu Tuhan, Engkau melakukan ya Bapa seperti apa yang Kau lakukan bagi hamba seorang perwira di Kapernaum ini ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu apa yang kami alami Tuhan menjadi ya Bapa suatu sukacita bagi kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu dan untuk setiap orang dapat melihat kemuliaan-Mu terjadi nyata bagi setiap kami. Engkau berkati ya Bapa setiap kami ya Bapa. Engkau melihat ya Tuhan hati kami ya Bapa. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk doa, dan terima kasih Tuhan untuk jawaban dari setiap doa yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Kita bisa bertemu kembali di dalam pesan-pesan yang sangat luar biasa, yang dapat menolong kita di dalam iman kita untuk bertumbuh kepada Tuhan sampai kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.